Oke. Teknik kimia 1 ini sebenarnya di dalam judul ini Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering ini adalah judul judul e-book di ATK 1 yang saya gunakan. Nah, ini hanya apa namanya rincian mata kuliahnya, identitas saya, dan ada 2 buku yang saya gunakan di sini, yaitu Diktat, buku Diktat ATK, Diktat ATK 1, Luring, kuliah offline, anak angkatan sebelumnya itu pasti punya buku ini. Karena saya tidak memiliki itunya, tidak memiliki e-booknya. Kalau Diktat hanya berapa halaman ya. Setelah saya cek ini cuma hanya 85 halaman. Dan seperti buku fotokopian gitulah. Ini saya dapatkan dari ITS, dari jurusan Teknik Kimia ITS. Dan yang kedua, buku Himmelblau. Himmelblau ini adalah Basic Principle of and Chemical and Calculation in Chemical. Google sudah banyak yang open access untuk edisi 5, 7, dan 8. Untuk edisi 6, saya belum menemukannya untuk e-booknya, tapi kalau hard copy-nya saya ada. Nah, ini adalah scoringnya, presentasi scoring untuk UAS, sistemnya sama UAS, UTS, kuisnya 2 kali, sebelum UTS dan setelah UTS, dan tugas-tugas. Seperti itu. Dan kemungkinan untuk seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk UAS, ini biasanya dibuat presentasi. Tapi nanti saya juga mengikuti teman-teman semua presentasi secara berkelompok seperti itu. Nah, ini adalah beberapa topik yang digunakan di dalam kuliah ATK 1. Introduction seperti biasa, introduction dalam perkuliahan, dan perkuliahan mata kuliah apa saja pasti ada introduction, pengenalan. Kemudian ada material balance. Material balance itu neraca massa. Jadi kalau dalam industri kimia misalkan industri apa ya, industri gula lah, kan apa-apa, reaktor itu adalah tempat terjadinya reaksi. Misalkan di sini ada ada komponen A, B, C, misalkan nanti kan di sini pasti ada reaksi. Nah, di dalam reaksi pasti akan menghasilkan beberapa komponen, misalkan ada A, B, C, D, E, misalkan seperti itu. Nah, di dalam aliran masuk ada komponen A, ada komponen dan disebut massa. Ada masanya ini. Nah, total massa masuk, massa masuk itu pasti dengan massa keluar atau outletnya itu pasti jumlahnya sama. Misalkan yang di sini adalah 100 kg, yang keluar pasti 100 kg. Betul. Makanya di sini pasti belajar neraca massa di industri manapun. Teman-teman nanti kalau misalkan sudah masuk di semester dan di situ di dalam kerja praktik itu pasti belajar yang namanya neraca massa. Pasti ditunjukkan seperti apa neraca massa dan neraca energi di dalam suatu industri, suatu proses. Dan materi ketiga di sini adalah tentang gas, vapor, dan liquid. Tapi untuk hari ini yang saya jelaskan baru introduction-nya saja, untuk belum masuk ke yang namanya neraca massa. Seperti apa introduction-nya? Nah, pasti yang pertama untuk introduction kita pasti belajar yang namanya
belajar ya, ada besaran panjang, massa, waktu, temperatur, apa ini, kanan, energi, densitas, velocity, kecepatan, seperti itu. Terus ada head capacity dan selanjutnya. Nah, ini kalau di dalam ATK satuannya ada SI, itu biasanya yang apa ya, internasional. Satuan internasional itu biasanya satuannya meter, kilogram, second, Kelvin, mol, Newton, Joule, Watt, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dalam satuan British, British itu apa namanya, British lah istilahnya. British itu ada penyebutan lain. Meter itu misalkan inch, misalkan kilogram itu pound, second itu ya tetap second, dan ini juga nanti berubah, yang joule juga berubah, dan seterusnya. Nanti kita belajar. Nah, ini yang saya maksud tadi, untuk satuan yang panjang, berarti satuannya kan ada meter, kalau di dalam satuan SI. Kalau di dalam satuan American Unit, itu ada feet atau inch. Sedangkan kalau massa pasti ada pound. Kalau waktu tetap ya second, ini ada hour. Terus biasanya kalau temperatur menggunakan degree Rankine, R, dan Fahrenheit. Kemudian kalau jumlah substansi, biasanya di dalam satuan SI kan ada kilomol, ada gramol, ada milimol. Nah, di sini menggunakan pound-mol. Pound-mol itu dan seterusnya lah. Ini kan hanya masalah apa yang namanya tingkatan ya, tingkatan satuan. Kemudian untuk force itu biasanya di situ ada satuan BTU dan seterusnya. Di sini banyak sekali. Untuk volume kan tadi ada meter kubik kalau satuan unit SI. Di sini ada meter kubik, ada sentimeter kubik, ada kilometer kubik, dan seterusnya. Kalau di sini menggunakan inch kubik, feet kubik, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang menggunakan faktor berpangkat, bilangan berpangkat. Giga itu 10 pangkat 9, mega itu 10 pangkat 6, kilo itu 10 pangkat 3, hekto itu 10 pangkat 2, dan deka 10 pangkat 1. Ini ada simbolnya. Ada desi, senti, mili, mikro, dan nano. Tuh, simbolnya kan ini teman-teman juga sudah tahu seperti ini simbolnya. Kemudian, nah ini untuk yang tadi, yang konversi. Konversi ini bisa didapatkan di dalam buku Himmelblau. Yang Himmelblau sudah baru saya share tadi. Di dalam baru saya upload tadi di websitenya materi ya, yang link ini atau link yang kemarin sempat saya share, itu sudah saya upload buku Himmelblau-nya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau mencari, saya khawatir belum bisa mencari buku secara online di Google seperti itu. Nah, ini cara membacanya. Misalkan 1 inch kubik berapa? Ini 1 inch kubik, ini 1 inch kubik, ini pasangannya inch kubik ini. Kalau misalkan 1 inch berapa feet yang di sini yang dibaca, dan seterusnya. Ini galon, ini liter, ini meter kubik. Ini hanya tabel yang mempermudah teman-teman untuk membaca atau mendapatkan hasil konversi dari pangkat 3.
Ini untuk volume, tabel untuk volume yang ini. Di dalam buku Himmelblau, ini hanya contoh saja, di dalam Himmelblau lebih banyak lagi satuan. Untuk masanya di sini juga ada pound, ada gram, ada grains. Sini juga ada. Ini beberapa saja contohnya. Kita sudah hanya pengenalan saja untuk satuan dan besaran yang digunakan di dalam ATK. Nah, ini kita masuk materinya. Ini hanya review juga tentang mol dan molecular weight atau berat molekul. Teman-teman tahu kan kalau misalkan berat molekul itu BM, berat molekul atau MR. Biasanya kan di dalam itu kan biasanya satuannya kalau misalkan berat molekul suatu zat atau suatu senyawa biasanya kan menggunakan satuan massa per satuan mol. Misalnya kan contoh gram per mol. Nah, satuan massa per satuan mol dan seterusnya bisa kilogram per kilogram mol atau pon per pon mol dan seterusnya. Boleh. Dan terus ada contoh-contoh yang lain. Contoh ini misalkan teman-teman mau mencari jumlah molnya. Jumlah mol berarti jumlah dalam massa. Mau mencari jumlah mol itu berarti jumlah mol suatu zat. Berarti massanya dibagi mR atau BM. Atau teman-teman mencari jumlah mol sama dengan gram per mR. Biasanya kan gitu kan dalam penulisan. Biasanya lebih gampangnya. Biasanya kan gram per mR. Ini massa dalam gram per mR. Karena satuannya gram mol. Gram mol itu sama dengan mol. Kalau pon mol molecular weight-nya atau BM dalam satuan biasanya pon per pon mol. Nanti dapatlah satuan mol yaitu pon mol ini. Contohnya yaitu yang pertama gunakan di sini ada massa NaOH sebesar 2 pon dan diminta mencari berapa jumlah pon mol. Berarti jumlah mol NaOH yang terkandung di dalam 2 pon massa 2 pon NaOH itu. Kemudian bagaimana mencari pon mol? Pon mol. Berarti pon molnya sama dengan massa per berat molekul. Berat molekulnya NaOH berapa? Ini BM-nya 43 tambah 16 berapa? 40 ya. 40 ya. 40 pon per berapa? Tadi kan dibilangnya massa dalam pon dibagi dengan molecular weight ya. Jadi massanya yaitu 2 pon per 40 pon per pon mol. Sehingga dia menghasilkan 2 dibagi 40. Berapa 2 dibagi 40? 0,05. Nah, itu yang A. Yang B, berapa banyak gram mol dari NaOH yang terkandung? Ini ada konversi. Ada konversi dari pon ke massa, ke gram. Yang dicari ada gram mol. Jadi nanti teman-teman mengkonversi 2 pon ke
satu pon itu sama dengan berapa gram? Berapa gram? Ini saya agak lupa, kemarin berapa ya? Satu pon itu 200 sen atau berapa gitu. Nah, saya cek dulu yang di sebelumnya. Ini sebenarnya gini kan gampangnya. Ini teman-teman mencari, dicari dulu satu pon berapa gram. Saya agak lupa, mohon maaf. Nanti ada 2 pon, untuk 2 pon itu berapa gram. Mencari jumlah gram molnya. Gram molnya sama dengan massa dalam gram dibagi dengan berat molekulnya dalam satuan gram per gram mol. Dan ini berapa dibagi dengan 40. 40 dengan berapa? Ini saya mau ngecek di halaman sebelumnya. Nanti biar cepat aja saya next. Sebenarnya ada jawabannya di sebelahnya ini. Nah ini. Oh, 454 ini. Dan 454. Satu pon sama dengan 454 gram. Satu pon sama dengan 454 gram. Jadi nanti teman-teman ini aja. Satu pon kan 454 gram. 9 ya. 908. Nah, di sini berarti 908 dibagi dengan, ini kan gram. Terus ini adalah ini 40 gram per gram mol. Ini hasilnya sama dengan berapa tadi? Ini hasilnya 2 gram mol. Dapat begitu. Ini sangat sederhana sekali. Jadi mungkin teman-teman tidak ada yang perlu didiskusikan ya. Ada pertanyaan tentang satuan dulu? Konversi dari mol ke massa? Oke, belum ada. Nah, ini kita latihan apa jumlah pon NaOH di dalam 7,5 gram mol NaOH. Jadi ini konversi dari gram mol ke NaOH. Dari gram mol dari gram mol NaOH ke pon NaOH. Tadi kita tuliskan di sini saja BM-nya NaOH itu berat molekulnya adalah 40. Kemudian tadi ada 1 pon sama dengan 454 gram. Ini yang tadi diketahui. Ini nomor 1. Nah, bagaimana massa kita harus mengalikannya dengan berat molekul. Mol ke massa itu pasti dikalikan berat molekul. Berarti sama dengan jumlah mol ini sama dengan 7,5 gram mol. Gram mol itu sama dengan mol ya. Gram mol ini dikalikan dengan berat molekulnya yaitu 40 gram per gram mol. Nah, seterusnya ini kan bisa dicoret. Gram mol dengan ini dicoret. Kan satunya tinggal gram. Namun yang dicari itu satuannya pon. Pon itu LB. Ini kan masih satuan gram. Jadi kita konversi sekarang. 1 pon itu berapa gram? 1 pon sama dengan 4 gram ini bisa saya coret. Ini dengan yang ini. Lah nilai, sebentar saya hitung. Sebesar 0,661 pon. Yang dicari pon kan? Karena semuanya satuannya sudah dicoret, tinggal satuan pon saja yang belum dicoret.
Ini jawabannya. Kemudian yang nomor 2, kalau tadi satuan jumlah nomor 1, kalau nomor 2 ini adalah satuan rate, volume. 400 inch kubik per day, per hari. Jadi ini berarti sekarang kita harus tahu dulu konversi dari inch ke sentimeter. 1 inch itu 1 inch sama dengan 2,54 cm. Ini 1 inch. Kita hitung 400 inch pangkat 3 inch kubik. Dulu bebas, teman-teman mau mengkonversi inch dulu atau yang D dulu. Misalkan saya konversi yang inch dulu, inch kubik saya konversi ke sentimeter. Berarti saya konversikan di sini 1 inch itu sama dengan 2,54. Karena di sini pangkat 3 otomatis di sini ini kan 2,54 cm. Ini saya pangkatkan 3. Nanti kan satuannya sama, sehingga nanti bisa dicoba. Ini juga hilang. Kemudian saya konversikan yang hari, yang D itu saya konversikan ke menit. Satu hari itu sama dengan 24 jam ya, 24 jam. Kemudian 24 jam saya jadikan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga ini hour-nya bisa saya coret dengan yang ini. Sehingga bisa saya hitung. Di sini hasilnya berapa? Satuannya kan nanti tinggal sentimeter kubik per menit. Sentimeter kubik per menit. Ini saya hitung dulu. 400 dikalikan 2,54 pangkat 3. Kemudian dibagi 24. Kemudian menghasilkan 4,56 cm kubik per menit. Begitu kalau misalkan mau mengkonversi dari inch kubik per day menjadi centimeter kubik per menit. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, ini tentang materi selanjutnya, yaitu pemilihan basis. Jadi dalam menghitung suatu permasalahan, teman-teman harus memilih basis atau dasar perhitungan yang harus dipilih, referensi yang dipilih untuk memulai perhitungan, agar perhitungan itu dapat diselesaikan berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui atau substansi yang diketahui di dalam soal. Harus melihat beberapa hal. Yang pertama, dari mana? Apa yang harus saya mulai? Yang pertama ini, dari mana saya harus memulai untuk menghitung? Dari jumlah, misalkan di sini. Apa yang harus saya mulai? Yaitu misalkan dengan jumlah substansi zat. Misalkan saya punya 100 pon minyak, saya memiliki 46 kg pupuk. Nah, ini yang saya bisa dijadikan basis misalkan. Terus apa yang disebutkan dalam soal itu?
jawaban yang disebutkan di dalam soal itu apa. Misalkan jumlah produk yang dihasilkan per jam, itu yang diinginkan di dalam soal. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru teman-teman menentukan basis yang cocok itu ke arah mana, apa yang mau dijadikan basis dari hal-hal yang diketahui tadi. Nah, ini yang ketiga, contohnya di dalam soal diketahui komposisi di dalam bentuk persen mol. Misalkan suatu campuran gas, suatu campuran gas terdiri dari 10% CH4, kemudian 2% CO2, dan seterusnya. Ada persentase di situ. Kemudian ini dilihat dulu, persentase ini ditunjukkan dalam persen apa. Karena di sini campuran gas, di dalam soal kan campuran gas, dan gas itu hanya dalam bentuk persen mol. Berarti di sini pasti persen mol yang digunakan, bukan persen massa. Biasanya gas itu persen mol, dan volume juga persen mol sih, persen volume juga bisa. Basis yang digunakan di sini menggunakan jumlah mol. Jumlah mol saja yang diketahui di sini berarti. Nah, berarti karena soal ini adalah bentuknya gas dan yang diketahui adalah persentase, berarti bisa menggunakan jumlah. Campuran gas misalkan sebesar 100 mol. Untuk mengetahui mol mula-mula komponen yang terdapat di dalam soal. Molnya kan di sini komponennya ada CH4, ada CO2, misalkan ada komponen lagi ada H2O. Nah, di sini diketahui di dalam soal itu persentase. Karena di sini sebenarnya 110% dikalikan dengan 100, 10 per 100 kali 100, jadinya 10. Jadinya di sini diketahui 10 mol. Kalau yang ini diketahui sebesar 2 mol. Dan seterusnya, misalkan ada zat-zat yang lain yang diketahui. Itu kalau misalkan teman-teman memilih basis. Tidak selalu mol. Basis campuran bahan sebanyak 100 kg misalkan, itu boleh, tergantung nanti soalnya seperti apa. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang basis. Nah, contohnya ini adalah seperti ini. Ada proses untuk menghasilkan konten gas energi step by step untuk membuat hidrogen dengan cara dengan menggunakan gas sintetis. Nah, di sini proses gasifikasi di sini dilakukan untuk meningkatkan yield dari metan dengan laju gasifikasi. Diketahui ada campuran gas sejumlah 50 kg. 10% H2, 40% CH4, 30% CO, dan 20% CO2. Diminta menghitung berat molekul rata-rata dari gas tersebut. Nah, dilihat dulu. Dari sini kan yang diketahui adalah persentase mol. 10%, 40%, 30%, dan selanjutnya sampai CO2. Otomatis dia harus menggunakan basis jumlah mol. Campurannya harus menggunakan basis campuran gas mol. Jadi teman-teman harus membuat tabel. Langkah pertama menentukan basis dulu.
Meskipun di sini sebenarnya diketahui jumlah mol total, jumlah massa total, sebenarnya jumlah 50 kilogram. Namun, karena di dalam soalnya itu isinya adalah gas, dan gas tidak bisa dihitung dengan jumlah mol atau juga jumlah massa. Tidak bisa langsung mengalihkan berapa jumlah H2 dalam campuran gas ini. 10% dikali 50. Tidak boleh seperti itu, karena gas itu tidak dalam satuan massa, melainkan mol. Otomatis nanti 50 kilogramnya itu tidak digunakan. Harus memilih basis sendiri yang ditentukan. Bagaimana? Nah, ini. Kita langkah pertama menentukan basis. Nah, basisnya adalah 100 mol campuran gas. Tadi yang 50 kg itu tidak digunakan. Kemudian setelah memilih basis, kita harus membuat istilahnya untuk mempermudah perhitungan ya, membuat tabel. Tidak harus membuat tabel sih. Nah, ini untuk memudahkan saja yang biasa digunakan di dalam ATK. Menuliskan komponennya apa saja di dalam soal, kemudian prosentasenya, persennya yang di sini, kemudian jumlah zatnya, kilogram atau ponnya, jumlah kilogram atau ponnya. Komponennya apa saja tadi? Ada beberapa macam. Ada seperti ini. Nah, komponennya ada CO2, ada CO, ada CH4, dan ada H2. Yang diketahui adalah ini persentase. Di sini dituliskan persen sama dengan kilogram mol atau pon mol. Karena basis yang dipilih sudah 100. Otomatis jumlah persentase sama dengan jumlah molnya. Misalkan contoh, tadi CO2 dalam soal itu kan 10%. Ya, berarti jumlah 10% dikalikan dengan jumlah total campuran gas 100 mol. 100 mol campuran gasnya yang ini yang di dalam basis. Sehingga menghasilkan 10 mol. Nah, 10 mol itu kita tuliskan di, ini 20, maaf. CO2 itu 20 di dalam soal. 20. Ini 20, sehingga dia menghasilkan 20 mol. Yang ini. Ya. Untuk CO, CH4, dan H2 itu bisa dilanjutkan sendiri sehingga menghasilkan, ini sebenarnya kan tadi nilainya adalah 20% untuk persentasenya, terus 30%, kemudian 10%, 40% dan 10%. Ini, sehingga kan dikonversi, setelah dikonversi ke mol jadinya seperti ini. Nah, totalnya adalah 100 pastinya. Pasti cocok dengan basis. Ini sudah diketahui langkah yang ini. Kemudian kita menuliskan jumlah BM-nya, nilai BM-nya, berat molekulnya. CO2 itu adalah 44 kilogram per kilogram mol. Mohon maaf, ini nggak sinkron. Ini seharusnya satuan basisnya adalah kilomol, bukan mol. Ada kilomol karena satuan yang presentase yang di sini ada kilo. Ini ada BM-nya CO2 44, BM-nya CO 28, BM-nya CH4 adalah 16, BM-nya A2 adalah 2. Ini ada komanya karena mungkin ketelitiannya sangat tinggi secara pada koma-komanya lah kalau menghitung. Tapi kan biasanya enggak, 44, 28, 16, dan 2, begitu saja yang dihitung. Kemudian untuk mencari kilogram atau jumlah ponnya, ini dari jumlah mol kalikan berat molekul atau molecular weight-nya. Misalkan di sini salah satu contoh perhitungan ya. Di sini ada 20 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 dikalikan dengan 44 menghasilkan 880 kilogram. Dan seterusnya, ini salah satu contoh perhitungan saja. Contoh yang lain sama. Misalkan yang H2 10%, berarti 10 kali 2 menghasilkan 20 kilogram. Sama dengan 2382. Tidak sama kan dengan yang dituliskan di dalam soal. Di dalam soal kan tadi dituliskan campuran gasnya sebesar 50 kg. Tidak sama. Karena sebenarnya tidak dipakai. Di sini malah menghasilkan jumlah massa sebesar 2382. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah rata-rata itu adalah berat total jumlah zat dan atau massa total dibagi dengan mol total. Sehingga nilai 2382 nanti kita bagi dengan jumlah molnya. Ya, nilai ini. Berat molekul rata-rata nilai 2382 kita bagi dengan 100 kg. 100 kg tadi yang kita basis ya. Ini kan kilogram mol. 2382 dibagi 100 menghasilkan 23,8 kg per kilogram mol. Ini adalah berat molekul rata-rata. Dari sini ada yang mau didiskusikan? Bu, izin bertanya. Ya. Saya mau bertanya terkait dengan yang ketiga itu, Bu, tentang berat molekul rata-rata. Karena suara dari Bu Yuni terputus-putus, Bu, dari Oh, awal. sorry. Oh, gitu Iya, ya. iya. Berarti nggak dengar sama sekali ya tadi? Dengar Ibu, cuman terpatah-patah, Bu, penjelasannya tadi. Ya, mau ditanyakan apa? Ntar saya coba ganti headset juga. Yang terakhir Ibu, masih kurang paham. Yang berat molekul rata-rata itu, Bu. Ya, sebentar. Yang berat molekul rata-rata yang ini ya? Yang mana? Yang Yang ini terakhir. rumusnya. Ini ya? Yang ini? Iya. Oke. Nanti kalau misalkan suara saya tidak terdengar lagi, suara saya hilang tengah-tengah. Malah gak enak. Ini saya sudah ganti headset sebenarnya. Nah, ini berat molekul rata-rata itu dihitung dari jumlah mol massa total dibagi dengan jumlah massa total dibagi dengan jumlah mol total. Jadi ini kan massa total. Jumlah massa total yang dihasilkan adalah 282. Yang ini massa total. Massa total. Dari perhitungan yang tadi dihasilkan 2.382 kg. Nah, terus ada jumlah mol total. Mol total itu yang ditulis di dalam basis. Bisa teman-teman mengambil di dalam basis. Ada 100 kilomol atau kilogram mol. Yang di sini, yang di dalam sini, yang di dalam basis sini. Itu sebagai jumlah mol total atau bisa di dalam yang sini. Itu kan sama pasti jumlahnya. Jumlah yang ini dengan basis pasti
molekul rata-rata atau MR rata-rata atau BM rata-rata itu sama dengan sigma jumlah massa ya, massa per sigma mol, jumlah total mol. Nah, karena satuan BM kan atau BM atau MR itu kan satuannya gram per mol atau kilogram per kilomol atau pon apa pon per pon mol, seperti itu. Pokoknya massa per jumlah mol, begitulah. Nah, kita tuliskan di sini. Jumlah massanya sebesar 2382 dari tabel ini ya. Kemudian dari ini jumlah dibagi dengan jumlah total mol. Jumlah mol total dalam penyelesaian ini adalah 100 mol. 100 kilomol. Ini kilogram. Sehingga dihasilkan nilai 23,8 kilogram per kilomol. Begitu. Tadi siapa ya yang bertanya? Saya Ibu Rowina. Rowina, oke. Gimana Mbak Rowina? Iya Ibu, sudah paham. Tapi saya juga izin bertanya Bu, terkait dengan basis yang ditentukan sendiri itu kan akan sama dengan persen yang sudah ada di tabel itu ya Bu ya. Apakah memungkinkan jika basis yang ditentukan itu bisa berbeda dengan persen yang telah dijabarkan begitu Bu? Bisa, beda, tergantung jumlah basis. Basis itu tidak mesti 100, karena itu kan kebetulan basisnya 100 untuk memudahkan perhitungan. Ya kan? Kalau misalkan basisnya bukan 100 juga nggak masalah. Misalkan otomatis nanti jumlah zat yang dihitung, jumlah zat yang dihitung, contoh, misalkan CO2 kan 20%. Kalau ini bukan 1 mol, bukan 100 kilomol, melainkan 1 kilomol, beda lagi kan nilai ini basis, misalkan ini basis 1 kilomol. Berarti jumlah CO2-nya berapa? CO2-nya berarti 20% dikalikan dengan 1 kilomol. Berapa? Ya berarti 0,2 kilomol. Beda kan? Tidak sama seperti presentasi. Nggak harus bilangan bulat, boleh. Beda angka juga nggak apa-apa. Misalkan teman-teman mau pakai basis 5 mol campuran gas, nggak apa-apa. Kan teman-teman sendiri yang menghitung. Sebenarnya basis itu pilihlah basis yang sekiranya akan memudahkan teman-teman dalam menghitung. Begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya. Itu untuk basisnya itu berarti kita menentukannya terserah kita sendiri, tak Bu? Iya, terserah. Oh iya Bu, berarti kalau misal kita pakai angka 200 kilomol atau 300 gitu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, boleh. Tapi kan misalkan teman mau pakai 200 kan harus dihitung dulu lah istilahnya. 200 dikalikan 20%. 40 atau berapa gitu kan. Ini kan kalau ini menggunakan 100 biar nanti langsung dicoret sama persennya gitu aja sih untuk menggunakan bebas. Mau pakai basis dengan angka koma-koma juga nggak masalah. Gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, namanya siapa Mbak? Zahra ini Bu. Zahra ini. Oke, lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan dari soal ini?
Belum ada ya, berarti. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh soal lain. Di sini ada gas yang mengandung O2 sebesar 20%, N2 sebesar 78%, SO2 2%. Di sini diminta hitunglah komposisi gas pada saat keadaan SO2 free basis. Maksudnya di sini hitunglah komposisi gas ketika tidak ada SO2. Ini artinya tidak ada SO2, kan awalnya campurannya ada 3, O2, N2, dan SO2. Komposisinya sudah sekian. Komposisi di sini bisa dihitung dengan menggunakan 20% itu ya komposisi. Berarti nanti teman-teman mau mencari komposisi gas, menghitung persentase lagi. Tetapi komponennya berkurang. Yang awalnya 3, O2, N2, O2, N2, dan SO2. Ini nanti berganti komposisi untuk O2 dan N2. Karena SO2-nya dihilangkan. Itu yang diminta di dalam soal. Gitu. Bagaimana menghitungnya? Ini namanya perubahan basis. Ini langkahnya, pertama teman-teman harus memilih basis. Nah, ini. Di sini kan bisa ditulis juga. Pilihlah basis, boleh 1 mol gas atau 100 mol atau jumlah yang lain. Dipersilahkan. Kenapa di sini mol? Karena di sini gas. Nanti kalau misalkan komponennya bukan mol, bukan gas, boleh satuannya bukan mol. Jadi melainkan bisa massa. Kemudian selanjutnya harus menghitung jumlah mol komponen dengan menghilangkan nilai SO2-nya. Otomatis perhitungan basisnya akan berubah, yang awalnya dari 3 komponen hanya menjadi 2 komponen. Tetapi persentase totalnya tetap 100%. Yang ketiga komponen ini kan 100%. Ya, 20% ditambah 78% ditambah 2% kan 100%. Apabila SO2-nya dihilangkan, komposisinya tetap 100%. Ini tetap 100% kalau dijumlahkan. Namun, jumlah komposisinya yang berbeda. Nilainya pasti berubah. Tetap pakai basis. Basisnya boleh pilih 1 mol, 100 mol, 1000 mol, 2 mol, 5 mol, sembarang, terserah. Seperti ini, di sini yang dipilih di dalam contoh soal ini adalah 1 mol gas. 1 mol gas, kalau misalnya kita hitung berapa mol CO2 dan N2-nya, bisa dituliskan seperti ini. O2 kan tadi saya tuliskan di sini ya, 20%. N2-nya 78%, kemudian SO2-nya saya kalikan 20% dikalikan 1 mol. Ya. Fraksinya saya ganti. Di sini diganti 20% kan sama dengan 0,2 ya, sama aja. Bilangan desimalnya 0,2. 78% kan bilangan desimalnya 0,78 dan 2% itu 0,02. Ini hanya perubahan dari persen ke desimal. Untuk mengubah menjadi jumlah mol, kita kalikan jumlah fraksi mol ini dengan basisnya. 0,2 dikalikan 1, 0,78. 0,02 dikalikan 1 mol gas sama dengan 0,02 tetap, sehingga menghasilkan nilai 1. Nilai total mol di sini pasti sama dengan total basis nanti. Nah, ini mula-mula jumlahnya masih ada 3.
2, dan 3. Masih ada 3 komponen. Setelah diminta menghilangkan SO2, komponen ketiganya di sini hilang. Red, hilang kan? Hanya tertinggal jumlah mol SO2, mol O2-nya 0,2, sama seperti sebelumnya. Molnya si N2 0,78, totalnya 0,98. Nah, ini kan masih jumlah mol kan, ini total mol 0,98 mol. Yang diminta adalah hitunglah komposisi, yang diminta adalah komposisi, bukan jumlah zat. Komposisi itu berarti dalam satuan fraksi atau prosentase atau koma-koma, bentuk desimal bebas. Dari fraksi CO2, fraksi atau komposisi ya. Oh sorry, bukan CO2, tapi O2. O2. Fraksi itu sama dengan komposisi atau kandungan. Fraksi itu sama dengan komposisi. Prosentase atau prosentase. Ada O2 dan ada N2. O2-nya sama dengan berapa? O2-nya yaitu jumlah mol O2 yang ini dibagi dengan mol total 0,98. 0,98 menghasilkan 0,2. Nah, kemudian kalau fraksinya si SO2 berapa? SO2 berarti molnya SO2, bukan SO2, nitrogen, mohon maaf. SO2-nya dihilangkan. Sekarang tinggal yang nitrogen. Kalau cepatnya ya, menghitung saja. 1 dikurangi 0,2, otomatis 0,8. Kalau mau menghitung satu-satu juga nggak masalah. Jadi untuk N2 sama dengan 0,98, salah lagi, 0,78, 0,78 dibagi 0,98. 0,78 dibagi 0,98 menghasilkan angka 0,8. Jumlah total fraksi atau komposisi atau prosentase harus 1. Tidak boleh 0,99, tidak boleh 1,01, itu tidak boleh. Harus 1. Itu. Jadi sekarang hasil akhirnya berubah di sini. Yang awalnya 0,78, N2-nya berubah menjadi 0,8. Gitu. Ini adalah hasil akhirnya yang ada di sini. Komposisi. Menghasilkan O2 20% dan N2-nya 80%. Dari sini, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya ya, Bu. Iya. Berarti ini di dalam semua soal nanti itu jumlah komposisi awalnya itu pasti 100 ya, Bu? Iya, jumlah komposisi awal pasti 100. Dan nanti di akhirnya juga harus 100 ya, Bu? Komposisi ya, bukan jumlah mol. Komposisi itu fraksi. Di mana-mana fraksi total itu 1. Fraksi kan maksimal 1 kan. Tidak ada 1, sekian, nggak ada. Siapa Mbak tadi namanya? Oh, baik Ibu. Terima kasih. Tabina, Bu. Tabina, oke. Sama. Ada yang ditanyakan yang ini? Baik. Belum ada ya. Ini masih awalan aja. Belum masuk ke yang gravity. Densitas itu adalah rho, biasanya kan teman-teman menyebutnya adalah rasio antara massa per volume.
Rho sama dengan M per V. Nah, ini. Rho sama dengan M per V. Satuannya nanti macam-macam. Biasanya ada 2 sih, untuk yang British kilogram per meter kubik, ada feet pound per feet kubik, tergantung jumlahnya, misalkan bisa gram per sentimeter kubik, boleh, nanti tergantung soalnya. Dan yang bawah ini adalah hanya menentukan densitas H2O dan NH3 sebagai fungsi temperatur. Di sini diketahui kalau si H2O ya awalnya untuk temperatur 10 sampai berapa ini, sekitar 65 lah, dia hampir konstan. Kemudian untuk temperatur agak tinggi lagi dia cenderung turun, dari 1 dia turun mungkin 0,99, 0,98 dan seterusnya, karena kemudian untuk NH3 ini cenderung langsung turun kalau misalkan ada kenaikan temperatur. Sini hanya ada 2 contoh zat saja yang digunakan. Kemudian specific gravity. Ada sebelum specific gravity ada specific volume. Specific volume itu adalah kebalikan dari densitas. Kalau densitas adalah massa per satuan volume, tadi contohnya misalkan kilogram per meter kubik, kalau spesifik volume 1 per Rho. Satuannya nanti jadinya volume per massa. Sedangkan di sini 1 per kilogram meter kubik, jadinya meter kubik per kilogram. Itu kalau spesifik volume. Kalau spesifik gravity yaitu rasio densitas suatu zat terhadap densitas reference. Reference itu adalah dasar yang digunakan. Biasanya yang digunakan di sini air. Rata-rata biasanya dalam perhitungan di Atika itu menggunakan referensinya air. Sini misalkan di zat A. Nah, dia menghitung, harus diketahui dulu nilai densitas dari zat A itu berapa. Nanti dibagi dengan referensi, densitas referensi yang digunakan. Misalkan yang digunakan adalah air, berarti ada densitas air di sini yang digunakan. Itu untuk menghitung jumlah specific gravity. Specific gravity itu tidak bersatuan. Tidak ada satuannya. Nah, ini perhitungan lain untuk ada zat cair yang heavy, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang ringan. Ada derajat api dan derajat flow. Untuk derajat api, API, misalnya nilainya adalah ini, 141 dibagi specific gravity. G itu adalah nilai spesifik 131,5. Ini untuk derajat api. Derajat gaun untuk ini, untuk fraksi ringan, untuk fraksi cair yang berat yang di bawah. Ini biasanya untuk atau fraksi berat. Menghitung, di sini ada salah satu contoh untuk menghitung densitas. Jika penisilin memiliki spesifik gravity sebesar 1,41, nah, di sini dilihat kan, spesifik gravity tidak bersatuan. Jadi bisa dilihat spesifik gravity adalah 1,41. Tidak ada satuannya. Hitunglah berapakah densitasnya dalam, yang pertama satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Yang kedua, pound mass per feet kubik. Yang ketiga, satuannya yaitu gram per sentimeter.
centimeter kubik. Nah, sama dengan tadi kan teman-teman sudah tahu kan di dalam persamaan sebelumnya kalau mau menghitung ini G itu apa tadi spesifik ya, densitas pada densitas suatu zat dibagi dengan densitas reference. Nah, dalam soal ini kan tidak dituliskan reference. Misalkan saya pakai reference ya. Reference yang saya gunakan di sini adalah air pada suhu 22 misalkan. 22, 23 lah istilahnya. Sekitar itu 22 derajat Celcius itu saya gunakan sebesar satuannya adalah rho air, referensi rho air pada suhu 22 derajat Celcius itu sebesar 1 gram per sentimeter kubik, gram per meter kubik, atau untuk satuan si Britishnya atau American Engineering-nya sekitar 62,4 atau 62,4 pon per feet kubik. Ini yang saya gunakan. 3 referensi ini yang saya gunakan. Bagaimana menghitung densitas penisilinnya? Rho penisilin pada berarti kan rumusnya ini. Rho zat sama dengan gravity, spesifik gravity, kalikan dengan rho-nya reference. Ya. Spesifik gravity-nya berapa? 1,41. Ya, ini dikalikan dengan rho reference. Rho reference ini saya menggunakan rho air. Nah, satuannya karena yang diminta adalah gram per sentimeter kubik, saya menggunakan yang 1 gram. 1 gram per sentimeter kubik sama dengan dihasilkan 1, penisilinnya 1,41 gram penisilin, saya tulis di sini gram P ya. Nah, biar ada bedanya. Ini adalah densitas penisilin yang dihasilkan. Kemudian untuk yang kedua dia minta menghitung rho penisilin dengan satuan pon per feet kubik. Nah, sama satuannya, rumusnya sama. Ini kan mau mencari rho zat sama dengan spesifik gravity dikalikan dengan densitas pada saat reference, kondisi reference. G-nya 1,41 dikalikan. Karena yang diminta adalah pon per feet kubik, saya menggunakan yang ketiga. 62,4. 62,4 pon per feet kubik. Nah, ini penisilin, saya tuliskan penisilin. Jadi 1,41 dikalikan dengan 62,4 itu sebesar itu 7,98. Satuannya adalah pon penisilin per feet kubik. Ya. Kemudian yang C adalah rho penisilin dengan satuan kilogram per meter kubik. Rumusnya sama, spesifik gravity dikalikan dengan rho reference, rho air pada keadaan reference. Rho air dengan satuan kilogram per meter kubik yaitu 10 pangkat 3 maksudnya, ini 10 pangkat 3 atau 1000. 10 pangkat 3 pon
per kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik, sehingga dihasilkanlah densitasnya penisilin yaitu kali 10⁻³ kilogram penisilin per meter kubik. Ini sudah nilai densitas dengan 3 satuan yang berbeda. Dari sini, dari contoh ini ada yang mau didiskusikan? Permisi Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Itu yang row reference itu apa nanti di soal itu selalu diketahui atau nanti kita mencari sendiri Bu? Yang row reference itu? Diketahui, nanti diketahui dalam soal. Oh iya baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa namanya Mbak? Nanda Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya yang materi, Bu. Yang 2 slide sebelum ini yang ada itu grafiknya. Ini. Ya, yang ini, Bu. Nah, ini kan turun ya, Bu ya. Yang atas itu kan turun entah 0,98 atau 0,97. Nah, itu kenapa ya, Bu? Soalnya tadi Bu Yuni pas menjelaskan itu suaranya putus-putus. Ya. Ada pengaruh temperatur. Jadi temperatur itu sangat berpengaruh terhadap kondisi densitas. Densitasnya berapa itu temperatur sangat berpengaruh di sini. Jadi ada fungsi temperatur di dalam densitas. Di dalam densitas itu apa ya? Densitas itu massa per volume, pasti ada interaksi di dalam zat itu sendiri terhadap temperatur. Biasanya kan kalau misalkan kita memandang suatu komponen atau suatu larutan semakin tinggi temperaturnya, nanti kan kinetika reaksinya juga semakin besar. Kinetika reaksi semakin besar, jadi kecepatan reaksi atau interaksi molekul di dalam zat itu sendiri kan juga semakin cepat. Kecepatan reaksi juga kecepatan molekul di dalamnya, tapi tergantung zat itu sendiri sih sebenarnya. Makanya ini beda-beda. Yang penting bisa disimpulkan kalau di dalam densitas temperatur itu sangat berpengaruh. Biasanya kalau saya dulu waktu praktikum gini, apa ya, ada termometer ruangan yang menunjukkan itu suhunya berapa. Nah, dari suhu yang tercantum di dalam termometer ruangan tersebut baru kita bisa menghitung atau mengecek berapa densitas larutan di dalam ruangan itu. Seperti itu. Ya, bagaimana Mbak siapa? Grafik Nanda ini ya? Tabina. Tabina ya. Ya, berarti sesuai dari grafik ini semakin tinggi temperatur, nanti densitasnya itu semakin rendah. Kalau dari sini untuk dua komponen ini. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Yuni. Karena komponennya bagaimana? Baik, bisa dilanjutkan ya. Ini di sini sudah. Yang ini ada ditanyakan dulu, lagi. Nanti kalau ada, silakan kita bisa back lagi ke belakang, nggak masalah. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Aplikasi spesifik gravity untuk Nah, di sini kan ada produksi drug dengan menggunakan yang memiliki drug itu memiliki drug molekul
molecular weight sebesar 192. Untuk aliran keluarnya dari reaktor, jadi ada reaktor di sini. Ada alat reaktor ya. Ada reaktor mengandung air dan drag. Berarti ada larutan, kandungannya ada 2 komponen, air dan drag, dengan rate-nya sebesar rate-nya, ini exit ya, exit stream, berarti ini akan keluar 10,5, rate-nya 10,5 liter per menit. Kemudian ada berat molekul. Terus di sini BM-nya sebesar 192. Kemudian ada juga nilai specific gravity. Specific gravity-nya sebesar 1,024. 1,024. Setelah itu di sini ada konsentrasi. Konsentrasi drag adalah 41,2% dalam air. Jadi di sini ada 2 komponen. Dan juga ada air. Ada air. Nah, berapa jumlahnya? Karena di sini ada nilai persentase, jadi kan sebesar 41,2%. Nah, ini untuk air ini nilainya adalah seharusnya ada 2 komponen dan totalnya pasti 100%. Karena air di sini tidak diketahui jumlahnya berapa, teman-teman bisa menghitung diri dari 100% dikurangi dengan 41,2. 41,2%. 100 itu berarti ini 8, berarti ini 9, 9,18. Ya. 9,45. Nah, 58,8%. Nah, selanjutnya menghitung nilai massa, jumlah massa yang dihasil apa. Nah, berarti kita karena hanya diketahui persentase, otomatis teman-teman harus membasis. Basis berapa? Yang ditanya di sini adalah dalam kilogram per liter. Ini yang A, misalkan saya tulis A. Hitung konsentrasi dalam satuan kilogram per liter. Untuk yang B, flow rate dalam satuan kilomol per menit. Ini yang dihitung. Asumsikan density-nya reference. Oke. Nah, di sini hanya 2 yang dihitung, yaitu konsentrasi dan flow rate. Kemudian bagaimana menghitungnya? Karena di sini hanya digunakannya itu berapa? Karena kan ini bebas, karena kan ini zatnya bukan sudah gas ya, drag dan water. Jadi boleh kita menggunakan basis massa. Massa itu boleh digunakan. Jadi saya next saja. Ada gambarnya nggak ini? Kalau nggak ada gambarnya, ya udah. Kita basis. Basisnya tadi sebesar misalkan 41,2 dan 58,8. Basis ya. Kilogram lah, 1000 kilogram apa ya tadi? Exit solution ya. Aliran keluarnya. Nah, dari sini kan bisa kita tahu jumlah dragnya berapa.
Jumlah drag yang di aliran keluar berapa? Tadi kan ada drag, ada water. Ada dragnya sebesar 41,2%. Nah, dari sini kan bisa kita tahu berapa kilogram. Yang satunya kan tadi 58,8%. Nah, di sini exit-nya berapa? Di sini sebesar berapa ini berarti? Kita kalikan 1000. Boleh sih bebas teman-teman mau mengalikannya berapa? Mau digunakan 1 kilogram pun juga nggak apa-apa. Misalkan teman-teman mau menghitung bukan 1000 karena angkanya besar-besar. Jadi mungkin teman-teman mau menghitung nilainya sebesar 1 kilogram itu boleh. Ini boleh basisnya misalkan pakai 1 kilogram, enggak 1000, 1 kilogram exit solution. Nah, kemudian setelah itu menghitung jumlah masanya, tinggal dikalikan aja. 41,2% atau dibagi 0,412 dikalikan dengan 1, gampangnya ya. Misalkan kalau misalkan dikalikan 1000 kan ada nol-nolnya. Maka di sini menghasilkan 0,412 kilogram. Dan di sini sama berarti 0,588, berarti 0,588 kilogram. Totalnya kan total larutan 1 kilogram. Nah, ini sudah dapat massa masing-masing komponen di aliran keluar. Dapat massanya. Langkah pertama untuk menghitung apa? Yang pertama itu yang A adalah konsentrasi kayaknya. Konsentrasi dalam satuan kilogram per liter. Kilogram per liter. Nah, harus mencari, karena kita butuh liter ya, di sini kan masih satuannya massa. Kita butuh volume, berarti kita butuh densitas. Nah, harus menghitung densitas larutan dulu. Karena kita butuh satuannya satuan liter. Densitas larutan sama dengan specific gravity kalikan dengan rho reference. Misalnya saya pakai rho-nya air yang 1 ya, 1 gram. Spesifik gravitinya sebesar 1,0424. 1,02 1 gram per sentimeter kubik, sehingga menghasilkan nilai 1,024 gram larutan per sentimeter kubik. Dapat densitas. Setelah itu densitas ini untuk menghitung nilai konsentrasi. Bagaimana caranya? Kita kan tadi sudah punya nilai ini massa. 2 massa ini kita sudah dapat. Nah, di dalam kimia. Tapi di sini kita mainnya satuan kalau di ATK. Kita tadi sudah punya konsentrasinya 0, massanya, massa drag itu sebesar 0,412 kilogram drag. Dalam 1 kilogram misalkan. Dalam 1 kilogram larutan. Misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini dikalikan, kita menggunakan densitas.
Densitasnya ini 1,024. 1,024 gram larutan per sentimeter kubik. Ya. Tapi di sini tidak bisa dicoret antara kilogram. Di sini ada kilogram larutan, tapi yang di atas ada gram larutan. Kita harus menghitung dulu, menghitung nilai kilogram ke gram. Kilogram larutan ke gram. 1 kilo itu berapa? 1 kilo itu adalah 1 kilogram larutan sama dengan 1000 kan? 1000 gram. Ini untuk konversi. Gram larutan. Jadi kan kalau di sini bisa dicoret antara kilogram larutan. Nah, dan gram larutan yang di sini bisa dicoret dengan yang di sini. Bisa dicoret dengan ini kan. Kita sudah dapat nilai kilogram per sentimeter kubik. Ini yang tersisa, satuan yang tersisa, kilogram per sentimeter kubik. Namun yang diinginkan di sini adalah kilogram per liter. Berarti kilogramnya sudah tidak perlu kita konversi lagi. Yang kita konversi adalah sentimeter kubik ke di sini. Karena di sini sentimeter kubiknya ada di bawah, harusnya di sini ada di atas. Ada sentimeter kubik larutan. Dan ini ada liter larutan. Nah, liter larutan, 1 liter itu berapa sentimeter kubik? 1 liter itu sama dengan 10 pangkat 3, berarti 1000. Nah, ini bisa kita cari sekarang. Yang sentimeter yang ini, sentimeter larutan yang ini bisa dicoret dengan yang di atas. Nah, sehingga satunya tinggal 2, tersisa 2 kilogram sama liter. Sudah cocok. Bisa dihitung. 0,412 dikali 1,024 dibagi 1000 dikali 1000. Ini bisa dicoret. Menghasilkan berapa ini berarti? Saya tulis ya. 0,412 kali 1,024. 0,42188. Saya bulatkan aja. 0,422. 41888. 422 kilogram drag per liter larutan. Karena satuan yang tersisa adalah ini. Lanjut yang B, yang ini ada ditanyakan dulu tidak? Biasanya bingung di konversinya. Bagaimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke pertanyaan. Yang B itu yang ditanya adalah flow rate satuannya kilomol per menit. Yang B ini yang B adalah flow rate satuannya kilo. Yang B.
flow rate, namun satuan flow rate itu dalam satuan kilomol tadi kayaknya. Kilomol per menit. Ini yang ditanya. Tadi teman-teman sudah punya nilai apa tadi? Nilai konsentrasi ya. Tadi teman-teman dapat konsentrasi di dalam soal sebelumnya, dapat konsentrasi dengan jumlah 0,4188 atau 422 kilogram per liter. Nah, ini nanti yang bisa kita hitung. Tadi kita harus menggunakan basis lagi kalau ini. Basisnya jadi basisnya beda. Basisnya berbeda. Misalkan ambillah kita menggunakan 1 menit operasi. 1 menit, ada ini ya, 1 menit operasi, sehingga basisnya adalah 1 menit, dan bisa terbentuk dari 1 menit itu, tadi kayaknya di soal, saya kembali ke soal, nah di sini ada rate. Rate ada 10,5 liter per menit. Nah, kita udah punya. Tadi kita punya basis. Basis sama dengan, dari saya pakai 1 liter. Tadi kan liter per menit. Berarti dalam 1 menit itu ada 10,5 liter larutan. Nah, ini. Nah, dari sini kita harus mengkonversi. Konversi volume ini menjadi massa. Bagaimana mengkonversi volume menjadi massa? Itu nanti bisa kita gunakan densitas ya, atau konsentrasi. Dan setelah massa, kita jadikan mol, karena yang ditanya adalah kilomol per menit. Nah, ini kan sudah. Kemudian kita tadi sudah punya 10,5 liter larutan dalam 1 menit per menit. Nah, ini bisa kita kalikan dengan konsentrasi. Konsentrasinya kan tadi sebesar 0,422, yang atas ini, kilogram drag per 1 liter larutan. Nah, kemudian ini kan sudah bisa kita coret lah istilahnya satuannya yang ini. Liter larutan dan liter larutan yang ini sudah dicoret. Kemudian tinggal yang kilogram per menit. Nah, kita ganti menjadi kilomol per menit. Dari kilogram, kalau kita konversi menjadi kilomol, kita harus mengalihkannya kilogram ke kilomol, kita harus membaginya dengan berat molekul. Berat molekulnya tadi berapa? Di sini di soalnya ada kayaknya. Berat molekulnya adalah molekul weight sebesar 192 ya ini ya. Pegang buku hard copy-nya. Dibagi dengan 192 ya, kilogram drag. Berarti ini dalam 1 kilogram mol larutan drag. Jadi kan di sini kita bisa coret.
Ini dicoret, ini juga dicoret. Dapatlah nilai 10,5 dikali 10,5 dikali 0,422 kemudian dibagi dengan 192 menjadi 0,02307 0,02307. Ya, sekianlah angkanya ya. Kilogram mol per menit. Satuannya. Nah, ini yang dihasilkan. Ini yang sudah yang ditanya. Flow rate yang diminta dalam satuan kilogram mol per menit. Udah. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, belum ada ya. Nanti lebih gampangnya teman-teman, ini kan saya untuk minggu selanjutnya ya, mungkin bisa buka-buka buku simbol blaunya terlebih dahulu. Sambil membuka diktat atau buka buku atau e-book. Atau teman-teman bisa tanya ke angkatan sebelumnya, siapa tahu angkatan sebelumnya itu memiliki soft copy atau scan dari diktatnya. Mungkin pernah mereka scan atau apa, bisa minta kalau ada. Jadi kalau di himpunan hanya dijual dalam bentuk buku, fotokopian buku gitu. Oke, kalau misalkan ini tidak ada pertanyaan, saya pressure atau tekanan. Ada beberapa tekanan yang kita gunakan di sini, yang dibahas di dalam dunia industri lah istilahnya, bukan di mata kuliahnya aja, nanti di mata kuliah lain pun ada beberapa tekanan. Di sini ada atmospheric pressure atau tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer satuannya biasanya atm. Kemudian satuan pressure itu nanti ada atmosfer, atm, ada PSIA, ada PSI gauge, dan seterusnya. Kalau yang barometer pressure itu P-bar, kemudian yang absolute pressure itu PA simbolnya. Bagaimana menghitungnya? Itu P absolute sama dengan P gauge ditambah P bar. Dan P absolute itu juga bisa dihitung dari P bar dikurangi dengan P vakum. P gauge itu atau gauge pressure itu kan kalau misalkan memompa, mengisi udara dalam pompa di tempat alat kompresor yang ada barometernya. Nah, angka yang tercantum di pressure gauge, ada gauge pressure. Nah, kalau vacuum pressure itu tekanan di bawah tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer di udara sekitar yang teman-teman hirup sehari-hari itu biasanya 1 atm, besar 1 atm, atau 1 atm itu 3 kPa atau 10 pangkat 5 Pascal. 100, ini 100 kPa atau 10 pangkat 5 Pascal. PA itu Pascal. Atau
berapa ya, kalau milimeter Hg 3 PSIA 14,7 atau berapa gitu ya. Ada juga yang namanya standar atmosfer, itu didefinisikan sebagai tekanan di keadaan, yaitu pada kondisi yang ekuivalen dengan 1 atm atau 750 milimeter Hg ini juga dalam kondisi 1 atm 760 mmHg. Ada juga 14,7 ya, 14,7 PSI. Nah, itu yang tekanan atmosfer. Kemudian ada tekanan. Nah, di sini saya lanjutkan, itu hanya pengenalan tentang tekanan saja. Kemudian ada persamaan kimia dan stoikiometri. Contohnya di sini ada reaksi pembakaran heptan C7H16 plus 11O2 menghasilkan 7 CO2 dan 8 H2O. Biasanya kan kalau pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan apa yang teman-teman pelajari dari sini? Banyak sekali yang teman-teman bisa pelajari di sini, mulai dari jumlah mol masing-masing komponen. Misalkan 1 mol heptan yang ini direaksikan dengan 11 mol O2 menghasilkan 17 mol CO2 dan 8 mol H2O. Dan harus dipastikan dulu yang ini persamaan reaksinya sama atau setara antara kiri dan kanan. Koefisiennya sudah setara. Dan ini insya Allah sudah setara antara jumlah C, H, dan U-nya. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari sini. Reaksinya cuma ada satu di sini. Nah, cuma ada satu. Di sini ada heptan, ada oksigen, heptan direaksikan dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan menghasilkan H2O. Dari koefisien yang tertulis di dalam reaksi ini, kita bisa membaca secara kuantitatif, secara jumlah besaran. Yaitu di sini 1 mol, ini kan koefisiennya 1 ya. 1 mol heptan bereaksi dengan 11 mol molekul karbon dioksida dan 8 molekul air. Atau kalau teman-teman mau menghitung jumlah molekulnya, jumlah partikelnya, bisa teman-teman kalikan dengan bilangan Avogadro yang teman-teman pelajari di kimia dasar ya. Bilangan Avogadro itu adalah 6,023 kali 10 pangkat 23. Makanya di sini 1 mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Direaksikan dengan, ini dikalikan dengan 11, koefisiennya dikalikan dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Dan seterusnya. Atau partikel. Dan yang di bawah ini hanya perbedaan satuan saja, jumlahnya sama dengan koefisien. Contoh, 1 gram mol dengan 11 gram mol menghasilkan 7 gram mol dan 8 mol H2O. Kalau yang bagian bawah kan 1 ton mol heptan direaksikan dengan 11 ton mol O2 menghasilkan 7 ton mol CO2 dan 8 ton mol H2O. Nah, kalau misalkan mau menghitung jumlah massa dari reaksi ini, kita juga bisa mengetahui jumlah massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi pasti sama, yaitu dengan mengalihkan dengan 716 di sini dituliskan 100. Jadi 1 mol dikalikan dengan 100 menghasilkan 100 gram. Kemudian 11 untuk yang O2, 11 O2
dikalikan dengan 32. 32 itu adalah berat molekul O2 menghasilkan 352. Yang ini 7 kali 44. 44 itu adalah CO2, berat molekul CO2 menghasilkan 308 gram. Ditambahkan dengan air. Ya, kenapa? Ya, mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Itu waktunya sudah melebihi Ibu. Mohon maaf Bu. Ya. Waktunya sudah habis ya? Iya, silakan. Ya. Ya, mohon maaf ini waktunya sudah habis ya, ya. Ya. Ini terakhir. Ini di sini bisa dijelaskan 100 ditambah 352 itu 452. Ini bisa dijelaskan di sini sama dengan dah. Bisa kita cukupkan sampai di sini. Ini slide selanjutnya bisa kita pelajari atau dilanjutkan di minggu depan. Mohon maaf, saya sudah kelebihan waktunya. Ini nanti materinya tidak saya share di saya share di Google di ya, mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan. Sudah lebih ya, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dan atas partisipasi juga. Mohon maaf tadi mungkin ada nama teman-teman yang belum saya catat. Silakan. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan minggu depan. Lanjutkan tetap materi ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Bu, nanti saya izin bertanya Ibu. Nanti rekordan materinya nanti langsung di-share ya Bu ya. Oke, nanti linknya mungkin saya tetap kirimkan, nanti di YouTube juga saya proses. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf nih saya juga agak terlambat ya, agak terlalu lama dalam kelas. Nah, sebenarnya ini 3 SKS jadi 2 SKS. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya mengajar. Terima kasih pokoknya, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.